Halo guys, berjumpa kembali di Navigator Academy. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai valid break of character dan change of character. Dan apa itu sweep. Di video-video sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari yang namanya valid inducement dan valid high dan low. Nah sekarang saatnya teman-teman belajar mengenai valid break of character dan change of character. Bagaimana sih kriteria ketika terjadinya break of character atau change of character? Dan bagaimana dan apa itu sweep. Hmm, jadi sebelumnya saya menjelaskan apa itu break. Break yaitu ketika market mampu close body, entah itu di antara di high yang valid maupun di low yang valid. Itu close body. Kita namakannya sebagai break. Entah itu nanti bentuknya break of structure atau maupun change of character. Nah, sedangkan sweep, sweep merupakan pergerakan di mana market hanya menyentuh menggunakan sumbu. Dia tidak merubah kondisi apa-apa, jadi masih sweep. Ketika marketnya uptrend dan di mana market hanya sweep high, valid high, nah berarti belum terjadi break of structure, maka hanya terjadi sweep. Untuk lebih mudahnya, saya akan coba menjelaskan lewat gambar. Jadi saya sudah menyiapkan dua gambar. Nah, kita tahu bahwa ini merupakan area inducementnya. Di sini merupakan area inducement, di mana inducement ini telah di sweep. Nah, sweep ini yang berarti close oleh sumbu ini. Nah, ini namakan sweep. Kalau break itu dia close body. Nah, break. Makanya syarat untuk menjadi valid high itu sweep atau break. Mau itu sweep atau break itu selama inducementnya diambil, maka high ini menjadi valid. Itu sedikit mengulang materi-materi sebelumnya. Nah, setelah mengambil inducement ini, maka high di sini menjadi valid high. Nah, ketika low ini berhasil break valid high, maka terjadilah break of structure. Nah, di sini market mampu break di mana close body di atas valid height di sini. Maka ini merupakan valid break of structure. Sedangkan pada kasus yang kedua di mana candlenya serupa namun pada valid height market belum close body. Maka ini bukan break of structure. Maka ini hanya sweep. Nah, bagaimana untuk memvalidasi bos ini menjadi valid? Ketika kalian menemukan yang seperti ini, maka kita harus menunggu market bisa close body di atas sumbu ini. Ketika nantinya market bisa close body di atas sumbu ini, maka bos ini menjadi bos yang valid. Saya coba contohkan. Nah, di sini ketika nanti ada candle yang bisa close body di atas ini, nah maka ini menjadi eh, valid break of structure. Oke. Namun bagaimana jika seperti ini? Nah, sorry. Namun bagaimana jika seperti ini? Market belum bisa close body di atas sumbu ini. Jika kalian menemukan kondisi yang seperti ini, maka ini pun belum break of structure. Ini masih sweep. Ini masih sweep. Belum terjadi break of structure. Maka kita harus menunggu market close body di atas sumbu yang lebih atasnya lagi di sini. Nah, kita tunggu market sampai close body di atas ini. Seperti ini. Maka ini menjadi valid break of structure. Seperti itu. Mudah ya. Intinya market harus close body di atas valid high ketika marketnya uptrend eh, atau ketika marketnya downtrend maka market harus close body di bawah valid low ketika marketnya downtrend ya. Jadi nah kalau masih sweep ini kita harus menunggu candle close body di bawah sumbu terbawah ini merupakan sumbu terbawah namun di next candlenya market ternyata belum bisa close body di bawah sumbu ini. Nah, malah membuat sumbu paling bawah lagi. Nah, maka kita harus menunggu market close body di bawah sumbu yang paling bawah lagi di sini. Ketika sudah
close body di bawah sumbu di sini. Nah, maka ini terjadi break of starter. Oke, jadi saya akan coba menjelaskan langsung di real market. Nah, pada gambar di sini atau pada chart di sini, kita sudah menunjukkan bahwa terjadi break of starter yang valid, di mana market mampu close body di atas valid high dan terjadi break of starter. Maka marketnya sementara uptrend. Namun, pada pergerakan di sini, market ternyata menyentuh valid low di sini. Ini kan merupakan valid low-nya. Namun, market belum berhasil close body, yang berarti di sini belum terjadi change of character. Masih sweep. Nah, karena candle terendahnya ada di sini, di next candle yang hijau ini belum bisa close body. Nah, dan di next candle terendahnya di warna hijau di sini. Nah, dan di candle putih ini pun belum bisa close body di bawah candle hijau. Maka ini belum valid untuk menjadi change of character. Nah, kita harus menunggu market untuk close body di bawah sumbu warna hijau ini. Baru bisa kita namakan sebagai change of character atau perubahan tren. Nah, ketika terjadi seperti ini, baru kita bisa menyebut ini sebagai change of character yang semulanya masih sweep di sini sudah terjadi change of character seperti ini. Nah, ini baru valid change of character karena market sudah berhasil close body di bawah sumbu ini. Paham ya teman-teman? Nah, maka marketnya kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa yang semulanya uptrend sudah berubah menjadi downtrend. Ketika downtrend, eh, pada materi yang sebelumnya, pada valid instrument kita mencari ketika market downtrend candle low yang high-nya di sweep. Kita lihat candle low ada di candle putih, yang mana high-nya berhasil di sweep oleh candle warna hijau dan low-nya pun berhasil di sweep oleh candle warna hijau. Maka ini pun ini menjadi valid inducement di candle yang warna hijau ini. Nah, jadi nantinya ketika low ini berhasil break atau sweep inducement, maka ini menjadi valid low. Karena untuk sementara inducementnya hanya ada di sini. Oke, kita terus. Di sini. Kita masih berjalan terus. Nah, market ternyata low ini tidak berhasil sweep inducement. Dia malah break lagi di sini. Nah, maka ini bukan break of starter. Ini bukan break of starter. Ini sweep aja atau single move. Nah, dan high ini menjadi inducement. Nah, ini bukan break of starter. Namun, kita bisa menjumpai di dalam area inducement ini ada yang namanya internal inducement. Di mana candle low sama-sama seperti mengidentifikasi inducement pada umumnya. Namun pada di sini kan belum break of starter. Ini baru inducement. Nah, dan di sini ternyata ada internal inducement di mana candle low di warna putih di sini. Candle warna putih high-nya berhasil sweep. Ini menjadi inducement di sini. Nah, ini pun menjadi inducement. Namun ini inducement-nya kita namakan sebagai internal inducement karena inducement ini berada di dalam area inducement yang ini. Masih berada di area inducement ini. Oke, maka karena ini dalam makanya kita sebut ini sebagai internal. Dan kalian jika teman-teman perhatikan bahwa di sini pun ada inducement di candle yang ini. Nah, di candle low-nya berada warna putih, yang mana high-nya berhasil di sweep dan low-nya berhasil di sweep. Maka ini pun menjadi inducement yang valid di sini di bawah. Jadi ketika marketnya sudah bisa sweep atau break inducement ini, maka ini menjadi valid low. Oke, jadi ketika nanti marketnya berhasil break atau sweep inducement ini, maka low ini bisa menjadi valid low. Oke, di sini kan ada inducementnya, ada satu, ada dua, di sini pun ada, di sini pun ada, dan di sini pun ada di sini. Namun untuk ketika marketnya berhasil sweep ini pun salah cuma satu di sini, maka ini sudah menjadi valid low. Oke, kita lanjut.
Nah, market berhasil break inducement. Maka low ini menjadi valid low. Nah, kalau ini menjadi valid low, kita tunggu marketnya terjadi break of pattern. Oke, kita tunggu marketnya sampai break. Dan di sini market sweep juga inducement di sini. Kita tunggu market break. Nah, dan di sini market berhasil break ya, break di sini berhasil dan close body. Market berhasil close body di sini dan terjadi break of structure yang valid. Sekarang kita mengidentifikasi inducement ada di mana lagi. Pertama ada di sini ya, di mana candle ini sejajar atau equal low dan high-nya berhasil sweep, maka ini menjadi inducement juga. Ini inducement dan ini pun menjadi inducement. Oke. Market berhasil sweep inducement di sini. Marketnya berhasil sweep inducement. Jadi ini menjadi valid low. Market berhasil menyentuh valid low, namun belum berhasil close body. Yang berarti market belum bisa membentuk break of structure dan di sini masih terjadi sweep karena valid low ini masih disentuh oleh sumbu, belum close body, di sini. Maka ini belum terjadi break of structure meskipun ini merupakan valid low. Namun belum di break, belum close body, maka ini belum valid menjadi break of structure. Jadi kita harus menunggu sampai candlenya berhasil close body di bawah sini, di bawah sumbu ini. Di sini. Ya, di sini market belum berhasil close body ya. Masih sweep di sini. Jadi kita nunggu market sampai close body lagi di bawah ini. Oke, berhasil close body maka ini menjadi valid break of structure di sini. Nah, seperti ini. Maka valid high-nya ada di sini. Valid high-nya. Dan kita lihat bahwa inducement dan kita lihat bahwa inducement terdekatnya ada di area ini. Inducement terdekatnya ada di area ini. Jadi ketika low ini nanti bisa sweep inducement ini, maka low ini menjadi valid low. Oke, market berhasil sweep atau break inducement di sini, maka ini menjadi valid low di sini. Ini menjadi valid low. Di sini kita lihat bahwa market berhasil menyentuh valid low dan di mana market belum berhasil close body, baru menyentuh menggunakan sumbu atau masih menjadi sweep, belum terjadi break of structure yang valid. Nah, jadi sementara valid high-nya masih di sini. Ini belum jadi valid high. Nah, kita lihat bahwa di sumbu-sumbu ini tidak ada market yang bisa close body di bawah sumbu-sumbu ini. Maka masih belum terjadi break of structure di sini. Masih sweep.
Oke, jadi market di sini belum berhasil break of structure ya, masih terjadi sweep, belum terjadi break of structure. Meskipun ini menjadi valid low, ini kan udah jadi valid low karena dia sweep inducement di sini, namun ya, high ini belum menjadi valid high karena market belum berhasil break, belum berhasil break. Valid high-nya masih berada di area ini. Oke, di sini market masih sweep ya, jadi belum terjadi break of structure. Nah, maka ketika market berhasil break area ini di sini, nah maka ini bukan change of character, bukan perubahan tren, belum belum valid change of character. Karena untuk menjadi valid change of character, market harus break valid high ini. Nah, seperti itu. Karena di sini merupakan valid high-nya. Ini belum valid high, maka ini bukan change of character. Jadi kalau nantinya marketnya mau mau berubah tren dari downtrend jadi uptrend, market harus berhasil break area ini, break valid high di sini. Barulah terjadi valid change of character. Oke, market berhasil menyentuh area valid high, namun belum terjadi change of character. Di sini masih terjadi sweep. Kenapa masih sweep? Karena market belum berhasil close body. Jika kalian perhatikan di sini masih disentuh menggunakan sumbu. Oke, dan di next candle-nya ada di sumbu putih ini masih sumbu juga, belum close body di atas sumbu ini. Otomatis kita harus menunggu market close body di atas sumbu ini. Nah, namun di next candle-nya di putih ini pun belum close body. Nah, jadi masih sweep. Nah, jadi kita menunggu market bisa close body di atas sumbu ini. Nah, ketika sudah terjadi seperti ini, di mana market berhasil close body di atas sumbu ini, maka ini terjadi change of character yang valid. Seperti itu. Nah, maka ini terjadi change of character. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya harap setelah menonton video ini teman-teman bisa membedakan mana break of structure, mana change of character, mana sweep, dan di mana letak valid high, valid low yang harus ditembus untuk melakukan penerusan tren maupun perubahan tren. Nah, ini kalau kita gambarkan secara struktur, di mana valid high dan valid low, maka kita ambil dari contoh dari sini dari valid high ke valid low di sini, terus dia naik. Nah, ini menjadi valid high karena dia bisa break di sini. Nah, jadi change of character. Maka marketnya sudah menjadi downtrend. Nah, sampai di sini karena ini masih single move karena ini bukan break of structure. Ini masih area inducement, masih single move dan ini ke valid low terus ke valid high lagi karena high ini berhasil break di sini dan terjadi break of structure ke low yang ini. Nah, terus ke valid high yang ini karena high ini berhasil break di sini dan terjadi break of structure sampai kita tarik ke bawah ke valid low yang baru di sini. Oke. Dan ini pun ini merupakan valid low dan di sini masih terjadi sweep. Oke, masih dari sweep. Maka jika seperti ini kita tariknya seperti ini. Kita tariknya sampai ke low yang paling bawah. Nah, sampai di sini seperti itu. Meskipun ini valid low, namun marketnya belum berhasil close body, belum close body di sini. Jadi masih single move juga karena belum terjadi break of structure. Kecuali nantinya ada di seperti ini, baru kita akan ambil ke valid low ini dan ke atas ini. Ini otomatis nanti jadinya menjadi valid high. Namun karena di sini belum terjadi break of structure dan ini belum menjadi valid high, maka kita gambarnya seperti ini ke low yang ini. Dan low ini menjadi valid low yang baru karena low ini berhasil break valid high yang mana sudah terjadi change of character atau perubahan tren. Jadi kita ambil dari low valid low ini ke atas ini. Seperti itu.
Nah, valid high, valid low, valid high, valid low, valid high, valid low, valid high, valid low. Seperti itu. Ya. Jadi, syarat teman-teman setelah menonton video ini bisa mengerti ya. Bisa mengerti letak, sweep, dan break. Oke, mungkin sampai sini dulu guys untuk materi mengenai break dan sweep. Sampai jumpa di video materi selanjutnya.